Halo, selamat pagi pemirsa. Live Update Sport kembali hadir edisi Sabtu 10 Juni 2023. Sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami rangkum untuk Anda. Tentunya bersama saya, Deamita, inilah Live Update Sport selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners. Kontingen Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2023 di Kamboja. Capaian ini sekaligus membuktikan Indonesia berhasil mencetak hat-trick atau 3 kali berturut-turut juara umum di ajang olahraga disabilitas Asia Tenggara. Kontingen Merah Putih mengemas 159 medali emas, 148 perak, dan 94 perunggu. Kemudian di posisi kedua ada Thailand dengan 126 emas, 109 perak, dan 92 perunggu. Disusul Vietnam dengan 66 emas, 58 perak, dan 77 perunggu. Untuk diketahui, dalam pertandingan hari terakhir, cabang olahraga para badminton menyumbang 6 medali emas sekaligus, penutup manis Indonesia di ASEAN Para Games 2023. 6 medali emas itu datang dari Deva Andri Musti, tunggal SU5 Putra, Hari Susanto dan Ukun Rukaendi, ganda SL3 SL4 Putra, kemudian Deva Ari Musti dan Hafiz Briliansyah Prawira Negara, ganda SU5 Putra. Kemudian dari sektor lain ada Konita Syakuroh yang turut menyumbang medali emas di nomor tunggal SL3 Putri dan juga Hikmat Dani Leani Ratri Oktila di ganda putri SL3 SU5. Rangkuman 6 cabang olahraga Indonesia yang mencatatkan diri sebagai juara umum diantaranya ada bulu tangkis dengan total 13 emas, 9 perak, dan 8 perunggu. Kemudian ada catur dengan 15 emas, 17 perak, 8 perunggu. Kemudian blind judo 11 emas, 5 perak, 16 perunggu. Kemudian ada lagi angkat berat mengantongi 17 emas, 8 perak, dan 6 perunggu. Kemudian tenis meja dengan 31 emas, 16 perak, 17 perunggu. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo merasa bangga kontingen Indonesia akhirnya kembali menjadi juara umum di ASEAN Para Games 2023 Kamboja. Menurut Menpora, yang paling membanggakan adalah perolehan medali emas kali ini. Pasalnya tahun ini menjadi yang terbanyak sepanjang keikutsertaan di ASEAN Para Games di luar sebagai tuan rumah. Dito berharap prestasi di ASEAN Para Games menjadi modal berharga menjelang multi-event selanjutnya di ASEAN Para Games 2023. Terpisah hal yang sama diungkap Chef The Mission Indonesia di ASEAN Para Games 2023, Andi Herman, dalam konferensi pers di Phnom Penh pada Sabtu 9 Juni 2023 kemarin. Maksud kami Jumat 9 Juni 2023 kemarin. Ia mengungkap hasil ini melampaui target yang mereka canangkan sebelum berangkat, yakni 121 emas. Andi memaparkan prestasi tersebut tidak lepas dari daya juang dan semangat tinggi yang ditujukan para atlet, mulai dari pelatnas hingga selesainya multi-event disabilitas terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi menjalin kerjasama dengan operator Liga Jerman, Deutsche Football Liga atau DFL. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan beberapa aspek penting atas kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola tanah air. Kerjasama ini tertuang dalam nota kesepahaman atau MOU pembahasan penguatan peran sepak bola di Indonesia. Penguatan peran itu difokuskan pada 2 bidang utama. Pertama yakni memajukan kapasitas teknis dan keahlian olahraga. Kedua untuk memajukan struktur liga dan klub di Indonesia. Kedepannya, DFL dan PSSI akan menggelar pelatihan dan berkolaborasi dalam pemasaran bersama untuk mendukung aktivitas ini dalam persepakan bolaan tanah air. Sejatinya kerjasama ini bukanlah yang pertama. Bundesliga pernah bekerja sama dengan otoritas lokal di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Bundesliga Common Ground Jakarta dan Bundesliga Experience Indonesia pada November 2019 lalu.
Kerjasama ini dilakukan guna mencapai misi PSSI mengangkat Liga Sepak Bola Indonesia menjadi yang utama di Asia Tenggara. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan level olahraga dan aspek teknis sepak bola Indonesia. Ini menjadi gebrakan kedua Erick Thohir terhadap sepak bola Indonesia yang melibatkan sepak bola internasional. Sebagai informasi, Bundesliga terkenal sebagai rumah bagi pemain Asia di Eropa. Lebih banyak pemain dari Asia yang bermain di papan atas Jerman selama 20 tahun terakhir daripada gabungan 4 liga top Eropa lainnya. Menghasilkan pahlawan lokal seperti Makoto Hasebe dari Jepang dan Sud Lee Jae dari Korea. Bundesliga merupakan liga sepak bola asosiasi profesional utama di Jerman dan dengan rata-rata penonton terbanyak di seluruh dunia. Liga ini didirikan pada tahun 1963 dan terdiri atas 18 tim yang menjalankan sistem promosi dan degradasi dari Bundesliga 2. DFL sendiri memiliki perusahaan anak bernama Bundesliga Internasional yang bertanggung jawab untuk menghubungkan dan menginspirasi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kesuksesan DFL dalam pengelolaan dan mengembangkan Liga Jerman sebagai kompetisi papan atas dunia diharapkan bisa menular ke sepak bola Indonesia. Tribuners, siapa yang tidak setuju bahwa sepak bola Indonesia tampak semakin bergairah sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Meski usia jabatannya baru seumur jagung, Erick mampu membuat penikmat bola di tanah air merasa kagum dengan terobosan yang dilakukannya. Satu yang paling hangat dan mengundang atensi penggemar sepak bola tanah air adalah ketika Erick Thohir berhasil melobi timnas Argentina untuk menjalani laga bertajuk FIFA Matchday pada 17 Juni 2023 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar mengejutkan ini datang tak lama setelah timnas Indonesia U22 berhasil mengakhiri dahaga 32 tahun dengan membawa pulang medali emas SEA Games 2023 ke bumi Ibu Pertiwi. Seperti diketahui, Erick Thohir resmi terpilih menjabat Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa yang digelar di Hotel Shangri-La Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis 16 Februari lalu. Sosok Erick memang telah dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan dunia olahraga, khususnya sepak bola. Ia pun memiliki rekam jejak mentereng di dunia sepak bola. Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Persib Bandung pada tahun 2009 hingga 2019. Kiprah Erick di dunia sepak bola juga merambah hingga luar negeri. Ia sempat menjadi pemilik salah satu klub sepak bola Major League Soccer atau MLS yakni DC United pada tahun 2013-2018. Kemudian pada tahun 2013, Erick juga memutuskan untuk membeli saham mayoritas Inter Milan dari Massimo Moratti. Erick pun sempat menjabat sebagai presiden klub top Liga Italia tersebut. Saat ini bersama Anindya Bakri, Erick Thohir diketahui juga menjadi pemilik klub divisi 3 Liga Inggris, Oxford United FC. Menjadi Ketua Umum PSSI, keseriusan pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini untuk membenahi sepak bola Indonesia juga semakin maju dan terus dilakukan. Terobosan terbaru yang dilakukannya adalah berkunjung ke salah satu klub besar di Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Pertemuan itu kemudian meresmikan kerjasama PSSI dengan Liga Sepak Bola Jerman, Deutsche Football Liga atau DFL. Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU pembahasan penguatan peran sepak bola di Indonesia.
Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Argentina yang diperkuat Lionel Messi CS pada FIFA Matchday Juni 2023. Media luar khususnya Vietnam belakangan ini santar menyoroti pertandingan ini. Terbaru mereka menyebut permainan skuad Garuda barbar hingga khawatir Lionel Messi akan dicederai. Media Vietnam Soha VN mengklaim timnas Indonesia dikenal di dunia karena permainan kerasnya yang dibarengi dengan trik tertentu saat menghadapi Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. Dalam beritanya, Soha VN mengutip pernyataan dari Dendi Sulistiawan yang mengaku akan memberikan yang terbaik dan tidak akan menyakiti lawan. Berdasarkan pernyataan itu, media Vietnam justru menyimpulkan bahwa pemain timnas Indonesia memang memiliki kebiasaan bermain kasar. Sofian menyebut bahwa sudah banyak korban dari gaya bermain kasar yang ditampilkan timnas Indonesia, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Karena itu, mereka pun khawatir Lionel Messi malah mengalami cedera lantaran menjadi korban keganasan timnas Indonesia. Sebelum ini, media Vietnam lebih dulu menyoroti dua pemain naturalisasi timnas U23 Indonesia menjelang Piala AFF U23 tahun 2023. Seperti diketahui, duel antara timnas Indonesia versus Argentina bakal berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelum melawan Argentina, timnas Indonesia akan menjamu Palestina pada Rabu 14 Juni di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Semenjak kabar timnas Indonesia akan melawan Argentina muncul, media-media negara tetangga memang mulai ramai menyoroti. Selain Messi, pelatih Lionel Scaloni juga memanggil sederet bintang teratas skuad juara Piala Dunia untuk bertanding di Indonesia. Kabar ini tak hanya memberikan angin segar bagi pesepak bola tanah air, sejumlah media asing juga terpukau dengan keberhasilan Indonesia mendatangkan Messi dalam laga persahabatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah dilepas dari Nottingham Forest, mantan bintang pemain Manchester United, Jesse Lingard, terang-terangan mengaku tertarik masuk ke dalam klub Bali United. Bali United bisa saja mendapatkan jasa Lingard dengan status free transfer. Namun Bali United tentunya juga harus berhitung ulang karena gaji Lingard yang sangat tinggi untuk ukuran klub Indonesia. Lansir dari Transfer Market, nilai pasar Jesse Lingard mencapai 208,5 miliar rupiah. Kini Jesse Lingard sendiri memang sedang berstatus tanpa klub. Lingard menerima gaji sebesar 80.000 pound sterling atau sekira 1,49 miliar rupiah per pekan dari Nottingham pada musim 2022-2023 lalu. Selain gaji pokok, ada bonus yang membuat Lingard bisa menerima bayaran hingga 120.000 pound sterling atau sekira 2,2 miliar per pekannya. Sebelum berstatus tanpa klub, Lingard adalah salah satu pemain terlama di MU, yakni 22 tahun. Lingard adalah didikan Akademi MU sejak 2000 hingga tahun 2011. Pada 2011, ia dipinjamkan ke beberapa klub seperti Leicester City, kemudian Birmingham, Brighton and Hove Albion, serta Derby County. Lingard sempat kesulitan menembus tim utama hingga tahun 2015 sebelum dipercaya Louis van Gaal pada tahun 2015-2016. Saat itu ia tampil 40 kali dengan torehan 6 gol. Setelah itu, Lingard selalu mendapatkan tempat di tim inti. Musim terbaiknya adalah saat ia menorehkan 13 gol dari 48 laga pada tahun 2017-2018. Namun performa Lingard merosot, terutama pada musim 2020-2021. Pada saat itu, dia hanya bermain selama 3 kali di paruh pertama musim. Lingard kemudian bangkit saat dipinjamkan ke West Ham United dengan 9 gol dari 16 laga. Pemain kelahiran Warrington ini akhirnya kembali ke Old Trafford. Namun ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan dengan 2 gol dari 22 penampilan. Kemudian pada Juli 2022, Lingard pun memilih cabut Manchester demi menyelamatkan karirnya dan bergabung Nottingham dengan status bebas transfer.
Lantas, apakah Bali United bersedia membayar gaji dengan nominal yang sama? Atau Lingardkah yang akan menurunkan standar gajinya karena performa minor musim 2022-2023 lalu? Kita lihat saja karena hingga kini belum ada respons resmi dari Bali United terkait ketertarikan Lord Lingard bergabung. Laga seru antara Manchester City dan Inter Milan di final Liga Champions 2023 akan digelar di Stadion Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki pada Sabtu 10 Juni 2023 waktu setempat. Laga ini diprediksi akan dimenangkan City dan berikut ulasannya. Mengutip laman Sports Mall, prediksi skor Manchester City versus Inter Milan di final Laga Champions 2023 kali ini adalah 2-1 untuk kemenangan City. Sementara menurut Sportskida, prediksi skor laga Manchester City yakni 3-1 Inter Milan dan nantinya adalah 3-2 untuk kemenangan City. Final Liga Champions 2023 ini akan menjadi pertandingan kompetitif pertama antara Man City dan Inter. Kedua klub hanya saling berhadapan dalam 2 pertandingan persahabatan selama bertahun-tahun. Selanjutnya, kita menilik prediksi susunan pemain. Pelatih Manchester City, yakni Pep Guardiola, hampir dipastikan dapat menurunkan skuad terbaik untuk final Liga Champions dengan formasi 3-2-4-1. Lini belakang Man City akan diisi Walker, Ruben Dias, dan Manuel Akanji yang akan melindungi Ederson yang akan kembali menggantikan kiper terakhir Piala FA Steven Ortega. Namun Nathan Ake juga dalam keadaan siaga jika Walker pada akhirnya tidak diturunkan sejak awal di posisi bek tengah kanan. John Stones masih akan melanjutkan perannya bersama Rodri sebagai double pivot atau poros ganda di lapangan tengah. Sementara pahlawan pencetak 2 gol, Real Madrid, Bernardo Silva dan Jack Grealish yang telah menciptakan 35 peluang untuk Man City di Liga Champions 2022-2023 akan bermain melebar di kiri. Sementara itu, Inter Milan akan bermain dengan formasi 3-5-2, menurunkan Onana, kemudian Darmian, Arcebi, Bastoni, Dumfries, Barella, kemudian Mkhitaryan dan Calhanoglu, kemudian masih ada lagi Di Marco Martinez dan Dzeko. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi bernapas lega karena ada kabar baik menjelang final Liga Champions ini. Henrik Mkhitaryan yang cedera paha di leg kedua, kemenangan semifinal mereka melawan AC Milan bulan lalu mendapatkan lampu hijau untuk bermain. Hal yang sama juga berlaku untuk penyerang Argentina, Joaquin Correa, yang mengalami cedera betisnya dalam kemenangan final Coppa Italia Inter Milan atas Fiorentina pada Mei lalu. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Momentum menjadi tuan rumah prakualifikasi PON menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih sepak bola Papua Barat. Pasalnya Papua Barat bakal menjamu tim-tim yang berada di wilayah Indonesia Timur, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, dan 4 provinsi baru di tanah Papua. Pelatih tim sepak bola Prapon Papua Barat, Mas Drago, menyatakan merujuk pada keseriusan Asprof PSSI. Target lolos ke ajang PON 2024 adalah yang utama. Dan seperti apa persiapannya, Tribuners? Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Papua Barat, ada Marvin Raubaba di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan.
Ya, baik rekan Dea dan Tribuners di mana saja Anda berada dapat dilaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Eh, Diketahui bersama Tribuners, Provinsi Papua Barat resmi ditunjuk oleh PSSI Pusat yang mana menjadi tuan rumah penyelenggaraan prakualifikasi PON untuk wilayah timur Indonesia, khususnya di cabang olahraga sepak bola. Dari wilayah timur sendiri akan diikuti oleh Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan 6 provinsi yang ada di tanah Papua. eh, Keseriusan Asprov PSSI Papua Barat sendiri untuk merealisasikan tuan rumah terbukti langsung ditunjuk oleh PSSI Pusat, yang mana hal tersebut menurut pelatih Prapon, Mas Drago, mengungkapkan bahwa keseriusan Asprov untuk tembus ke ajang utama PON Aceh 2024 nanti adalah target yang harus dicapai, khususnya tim kepelatihan di Prapon Papua Barat. Untuk itu berbagai program telah disiapkan Asprov sendiri, untuk yang mana menyiapkan training center bagi tim sepak bola Prapon Papua Barat. Namun tim tersebut belum terbentuk karena baru saja selesai diselenggarakannya Piala Gubernur Papua Barat, yang mana ajang tersebut menjadi ajang seleksi bagi para pemain Papua Barat. Uh, dalam waktu dekat ini, kata Coach Drago, uh, tim Prapon Papua Barat sudah pasti akan terbentuk di bulan Juni, sehingga persiapan-persiapan berikutnya akan lebih digenjot lagi seperti pelatihan dan juga laga-laga uji coba dari tim sendiri. Kemana seleksi nanti akan dilakukan secara 3 tahap, dari tahap 1, 2 hingga tahap akhir di tahap final. Diketahui untuk tahap final sendiri tim Papua Barat, tim Prapon Papua Barat sepak bola sudah terbentuk dan siap berlaga di ajang Prapon. Demikian untuk rekannya, rekan dia. Baik, terima kasih rekan Marvin untuk informasi Anda langsung dari Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update sport hari ini. Namun jangan kemana-mana terlebih dahulu karena setelah ini saya masih akan menemani Anda dalam live update seleb. KND, ganda SL3, SL4 Putra, kemudian Deva Ari Musti dan Hafiz Briliansyah Prawira Negara, ganda SU5 Putra. Kemudian dari sektor lain ada Konita Syakuroh yang turut menyumbang medali emas di nomor tunggal SL3 Putri dan juga Hikmat Ramdhani Leani Ratri Oktila di ganda putri SL3 SU5. Rangkuman 6 cabang olahraga Indonesia yang mencatatkan diri sebagai juara umum diantaranya ada bulu tangkis dengan total 13 emas, 9 perak, dan 8 perunggu. Kemudian ada catur dengan 15 emas, 17 perak, 8 perunggu. Kemudian blind judo, 11 emas, 5 perak, 16 perunggu. Kemudian ada lagi angkat berat mengantongi 17 emas, 8 perak, dan 6 perunggu. Kemudian tenis meja dengan 31 emas, 16 perak, 17 perunggu. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo merasa bangga kontingen Indonesia akhirnya kembali menjadi juara umum di ASEAN Para Games 2023 Kamboja. Menurut Menpora, yang paling membanggakan adalah perolehan medali emas kali ini. Pasalnya tahun ini menjadi yang terbanyak sepanjang keikutsertaan di ASEAN Para Games di luar sebagai tuan rumah. Dito berharap prestasi di ASEAN Para Games menjadi modal berharga menjelang multi-event selanjutnya di ASEAN Para Games 2023. Terpisah hal yang sama diungkap Chef The Mission Indonesia di ASEAN Para Games 2023, Andi Herman, dalam konferensi pers di Phnom Penh pada Sabtu 9 Juni 2023 kemarin. Maksud kami Jumat 9 Juni 2023 kemarin. Ia mengungkap hasil ini melampaui target yang mereka canangkan sebelum berangkat, yakni 121 emas. Andi memaparkan prestasi tersebut tidak lepas dari daya juang dan semangat tinggi yang ditujukan para atlet, mulai dari pelatnas hingga selesainya multi-event disabilitas terbesar se-Asia Tenggara tersebut.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi menjalin kerjasama dengan operator Liga Jerman, Deutsche Football Liga atau DFL. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan beberapa aspek penting atas kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola tanah air. Kerjasama ini tertuang dalam nota kesepahaman atau MOU pembahasan penguatan peran sepak bola di Indonesia. Penguatan peran itu difokuskan pada dua bidang utama. Pertama yakni memajukan kapasitas teknis dan keahlian olahraga. Kedua untuk memajukan struktur liga dan klub di Indonesia. Kedepannya, DFL dan PSSI akan menggelar pelatihan dan berkolaborasi dalam pemasaran bersama untuk mendukung aktivitas ini dalam persepakan bolaan tanah air. Sejatinya kerjasama ini bukanlah yang pertama. Bundesliga pernah bekerja sama dengan otoritas lokal di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Bundesliga Common Ground Jakarta dan Bundesliga Experience Indonesia pada November 2019 lalu. Kerjasama ini dilakukan guna mencapai misi PSSI mengangkat Liga Sepak Bola Indonesia menjadi yang utama di Asia Tenggara. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan level olahraga dan aspek teknis sepak bola Indonesia. Ini menjadi gebrakan kedua Erick Thohir terhadap sepak bola Indonesia yang melibatkan sepak bola internasional. Sebagai informasi, Bundesliga terkenal sebagai rumah bagi pemain Asia di Eropa. Lebih banyak pemain dari Asia yang bermain di papan atas Jerman selama 20 tahun terakhir daripada gabungan 4 liga top Eropa lainnya. Menghasilkan pahlawan lokal seperti Makoto Hasebe dari Jepang dan Sud Lee Jae dari Korea. Bundesliga merupakan liga sepak bola asosiasi profesional utama di Jerman dan dengan rata-rata penonton terbanyak di seluruh dunia. Liga ini didirikan pada tahun 1963 dan terdiri atas 18 tim yang menjalankan sistem promosi dan degradasi dari Bundesliga 2. DFL sendiri memiliki perusahaan anak bernama Bundesliga Internasional yang bertanggung jawab untuk menghubungkan dan menginspirasi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kesuksesan DFL dalam pengelolaan dan mengembangkan Liga Jerman sebagai kompetisi papan atas dunia diharapkan bisa menular ke sepak bola Indonesia. Tribuners, siapa yang tidak setuju bahwa sepak bola Indonesia tampak semakin bergairah sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Meski usia jabatannya baru seumur jagung, Erick mampu membuat penikmat bola di tanah air merasa kagum dengan terobosan yang dilakukannya. Satu yang paling hangat dan mengundang atensi penggemar sepak bola tanah air adalah ketika Erick Thohir berhasil melobi timnas Argentina untuk menjalani laga bertajuk FIFA Matchday pada 17 Juni 2023 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar mengejutkan ini datang tak lama setelah timnas Indonesia U22 berhasil mengakhiri dahaga 32 tahun dengan membawa pulang medali emas SEA Games 2023 ke bumi Ibu Pertiwi. Seperti diketahui, Erick Thohir resmi terpilih menjabat Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa yang digelar di Hotel Shangri-La Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis 16 Februari lalu. Sosok Erick memang telah dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan dunia olahraga, khususnya sepak bola. Ia pun memiliki rekam jejak mentereng di dunia sepak bola. Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Persib Bandung pada tahun 2009 hingga 2019. Kiprah Erick di dunia sepak bola juga merambah hingga luar negeri. Ia sempat menjadi pemilik salah satu klub sepak bola Major League Soccer atau MLS yakni DC United pada tahun 2013-2018. Kemudian pada tahun 2013, Erick juga memutuskan untuk membeli saham mayoritas Inter Milan dari Massimo Moratti. Erick pun sempat menjabat sebagai presiden klub top Liga Italia tersebut. Saat ini bersama Anindya Bakri, Erick Thohir diketahui juga menjadi pemilik klub Divisi 3 Liga Inggris, Oxford United FC.
Menjadi Ketua Umum PSSI, keseriusan pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini untuk membenahi sepak bola Indonesia juga semakin maju dan terus dilakukan. Terobosan terbaru yang dilakukannya adalah berkunjung ke salah satu klub besar di Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Pertemuan itu kemudian meresmikan kerjasama PSSI dengan Liga Sepak Bola Jerman, Deutsche Football Liga atau DFL. Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU pembahasan penguatan peran sepak bola di Indonesia. Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Argentina yang diperkuat Lionel Messi CS pada FIFA Matchday Juni 2023. Media luar khususnya Vietnam belakangan ini santer menyoroti pertandingan ini. Terbaru mereka menyebut permainan skuad Garuda barbar hingga khawatir Lionel Messi akan dicederai. Media Vietnam Soha VN mengklaim timnas Indonesia dikenal di dunia karena permainan kerasnya yang dibarengi dengan trik tertentu saat menghadapi Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. Dalam beritanya, Soha VN mengutip pernyataan dari Dendi Sulistiawan yang mengaku akan memberikan yang terbaik dan tidak akan menyakiti lawan. Berdasarkan pernyataan itu, media Vietnam justru menyimpulkan bahwa pemain timnas Indonesia memang memiliki kebiasaan bermain kasar. Sofian menyebut bahwa sudah banyak korban dari gaya bermain kasar yang ditampilkan timnas Indonesia, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Karena itu, mereka pun khawatir Lionel Messi malah mengalami cedera lantaran menjadi korban keganasan timnas Indonesia. Sebelum ini, media Vietnam lebih dulu menyoroti dua pemain naturalisasi timnas U23 Indonesia menjelang Piala AFF U23 tahun 2023. Seperti diketahui, duel antara timnas Indonesia versus Argentina bakal berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelum melawan Argentina, timnas Indonesia akan menjamu Palestina pada Rabu 14 Juni di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Semenjak kabar timnas Indonesia akan melawan Argentina muncul, media-media negara tetangga memang mulai ramai menyoroti. Selain Messi, pelatih Lionel Scaloni juga memanggil sederet bintang teratas skuad juara Piala Dunia untuk bertanding di Indonesia. Kabar ini tak hanya memberikan angin segar bagi pesepak bola tanah air, sejumlah media asing juga terpukau dengan keberhasilan Indonesia mendatangkan Messi dalam laga persahabatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah dilepas dari Nottingham Forest, mantan bintang pemain Manchester United, Jesse Lingard, terang-terangan mengaku tertarik masuk ke dalam klub Bali United. Bali United bisa saja mendapatkan jasa Lingard dengan status free transfer. Namun Bali United tentunya juga harus berhitung ulang karena gaji Lingard yang sangat tinggi untuk ukuran klub Indonesia. Lansir dari Transfer Market, nilai pasar Jesse Lingard mencapai 208,5 miliar rupiah. Kini Jesse Lingard sendiri memang sedang berstatus tanpa klub. Lingard menerima gaji sebesar 80.000 pound sterling atau sekira 1,49 miliar rupiah per pekan dari Nottingham pada musim 2022-2023 lalu. Selain gaji pokok, ada bonus yang membuat Lingard bisa menerima bayaran hingga 120.000 pound sterling atau sekira 2,2 miliar per pekannya. Sebelum berstatus tanpa klub, Lingard adalah salah satu pemain terlama di MU yakni 22 tahun. Lingard adalah didikan Akademi MU sejak 2000 hingga tahun 2011. Pada 2011, ia dipinjamkan ke beberapa klub seperti Leicester City, kemudian Birmingham, Brighton and Hove Albion, serta Derby County.
Lingard sempat kesulitan menembus tim utama hingga tahun 2015 sebelum dipercaya Louis van Gaal pada tahun 2015-2016. Saat itu ia tampil 40 kali dengan torehan 6 gol. Setelah itu, Lingard selalu mendapatkan tempat di tim inti. Musim terbaiknya adalah saat ia menorehkan 13 gol dari 48 laga pada tahun 2017-2018. Namun performa Lingard merosot, terutama pada musim 2020-2021. Pada saat itu, dia hanya bermain selama 3 kali di paruh pertama musim. Lingard kemudian bangkit saat dipinjamkan ke West Ham United dengan 9 gol dari 16 laga. Pemain kelahiran Warrington ini akhirnya kembali ke Old Trafford. Namun ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan dengan 2 gol dari 22 penampilan. Kemudian pada Juli 2022, Lingard pun memilih cabut Manchester demi menyelamatkan karirnya dan bergabung Nottingham dengan status bebas transfer. Lantas, apakah Bali United bersedia membayar gaji dengan nominal yang sama? Atau Lingardkah yang akan menurunkan standar gajinya karena performa minor musim 2022-2023 lalu? Kita lihat saja karena hingga kini belum ada respons resmi dari Bali United terkait ketertarikan Lord Lingard bergabung. Laga seru antara Manchester City dan Inter Milan di final Liga Champions 2023 akan digelar di Stadion Atatürk Olympic Stadium, Istanbul, Turki pada Sabtu 10 Juni 2023 waktu setempat. Laga ini diprediksi akan dimenangkan City dan berikut ulasannya. Mengutip laman Sports Mall, prediksi skor Manchester City versus Inter Milan di final Laga Champions 2023 kali ini adalah 2-1 untuk kemenangan City. Sementara menurut Sportskida, prediksi skor laga Manchester City yakni 3-1, Inter Milan dan nantinya adalah 3-2 untuk kemenangan City. Final Liga Champions 2023 ini akan menjadi pertandingan kompetitif pertama antara Man City dan Inter. Kedua klub hanya saling berhadapan dalam 2 pertandingan persahabatan selama bertahun-tahun. Selanjutnya, kita menilik prediksi susunan pemain. Pelatih Manchester City, yakni Pep Guardiola, hampir dipastikan dapat menurunkan skuad terbaik untuk final Liga Champions dengan formasi 3-2-4-1. Lini belakang Man City akan diisi Walker, Ruben Dias, dan Manuel Akanji yang akan melindungi Ederson yang akan kembali menggantikan kiper terakhir Piala FA Steven Ortega. Namun Nathan Ake juga dalam keadaan siaga jika Walker pada akhirnya tidak diturunkan sejak awal di posisi bek tengah kanan. John Stones masih akan melanjutkan perannya bersama Rodri sebagai double pivot atau poros ganda di lapangan tengah. Sementara pahlawan pencetak 2 gol, Real Madrid, Bernardo Silva dan Jack Grealish yang telah menciptakan 35 peluang untuk Man City di Liga Champions 2022-2023 akan bermain melebar di kiri. Sementara itu, Inter Milan akan bermain dengan formasi 3-5-2, menurunkan Onana, kemudian Darmian, Arcebi, Bastoni, Dumfries, Barella, kemudian Mkhitaryan dan Calhanoglu, kemudian masih ada lagi Di Marco Martinez dan Dzeko. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi bernapas lega karena ada kabar baik menjelang final Liga Champions ini. Henrik Mkhitaryan yang cedera paha di leg kedua, kemenangan semifinal mereka melawan AC Milan bulan lalu mendapatkan lampu hijau untuk bermain. Hal yang sama juga berlaku untuk penyerang Argentina, Joaquin Correa, yang mengalami cedera betisnya dalam kemenangan final Coppa Italia Inter Milan atas Fiorentina pada Mei lalu.
Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Momentum menjadi tuan rumah prakualifikasi PON menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih sepak bola Papua Barat. Pasalnya Papua Barat bakal menjamu tim-tim yang berada di wilayah Indonesia Timur, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, dan 4 provinsi baru di tanah Papua. Pelatih tim sepak bola Prapon Papua Barat, Mas Drago, menyatakan merujuk pada keseriusan Asprof PSSI. Target lolos ke ajang PON 2024 adalah yang utama. Dan seperti apa persiapannya, Tribuners? Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Papua Barat, ada Marvin Raubaba di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Ya, baik rekan Dea dan Tribuners di mana saja Anda berada dapat dilaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Diketahui bersama Tribuners, Provinsi Papua Barat resmi ditunjuk oleh PSSI Pusat, yang mana menjadi tuan rumah penyelenggaraan prakualifikasi PON untuk wilayah Timur Indonesia, khususnya di cabang olahraga sepak bola. Dari wilayah Timur sendiri akan diikuti oleh Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan 6 provinsi yang ada di tanah Papua. Keseriusan Asprof PSSI Papua Barat sendiri untuk merealisasikan tuan rumah terbukti langsung ditunjuk oleh PSSI Pusat, yang mana hal tersebut menurut pelatih Prapon, Mas Drago, mengungkapkan bahwa keseriusan Asprof untuk tembus ke ajang utama PON Aceh 2024 nanti adalah target yang harus dicapai, khususnya tim kepelatihan di Prapon Papua Barat. Untuk itu berbagai program telah disiapkan Asprof sendiri, untuk yang mana menyiapkan training center bagi tim sepak bola Prapon Papua Barat. Namun tim tersebut belum terbentuk karena baru saja selesai diselenggarakannya Piala Gubernur Papua Barat, yang mana ajang tersebut menjadi ajang seleksi bagi para pemain Papua Barat. Dalam waktu dekat ini, kata Coach Drago, tim Prapon Papua Barat sudah pasti akan terbentuk di bulan Juni, sehingga persiapan-persiapan berikutnya akan lebih digenjot lagi, seperti pelatihan dan juga laga-laga uji coba dari tim sendiri. Yang mana seleksi nanti akan dilakukan secara 3 tahap, dari tahap 1, 2, hingga tahap akhir di tahap final. Diketahui untuk tahap final sendiri tim Papua Barat, tim Prapon Papua Barat sepak bola sudah terbentuk dan siap berlaga di ajang Prapon. Demikian untuk rekannya, rekan dia. Baik, terima kasih rekan Marvin untuk informasi Anda langsung dari Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update sport hari ini. Namun jangan